Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nugroho Kurnia. Saya dari kelas 17 5A06 dengan NIM 172303001. Di sini kami akan membahas tentang paper keamanan dan penjaminan informasi, yaitu kasus kebocoran data pada aplikasi My Pertamina. Nah, latar belakangnya krisis kepercayaan data digital. Kemajuan teknologi digital di Indonesia, termasuk aplikasi My Pertamina untuk transaksi BBM bersubsidi, membawa resiko keamanan data. Pada November 2022, kertas yang bernama Bjorka mengklaim telah mengungkap data dan menjual sekitar 44 juta data pengguna My Pertamina, termasuk NIK, lokasi, dan informasi transaksi. Kasus ini tentunya menyoroti kelemahan sistem keamanan pada layanan publik digital dan mempertanyakan tanggung jawab perusahaan My Pertamina dalam menjaga data masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nazila Syaidah. Dipersilahkan. Oke, baik. Saya akan melanjutkan presentasi dari Nugraha. Fokus penelitian, mengurai kasus My Pertamina. Yang pertama itu ada urutan kejadian, menjelaskan kronologi kebocoran data pengguna My Pertamina pada tahun 2022. Yang kedua itu ada faktor penyebab, menganalisis faktor teknis dan peraturan yang menyebabkan kebocoran data. Yang ketiga itu ada tanggung jawab dan respons. eh untuk menilai respons dan tanggung jawab My Pertamina atau PT Pertamina Persero dan pemerintah. Yang keempat itu ada dampak dan kepercayaan publik untuk menganalisis pengaruh kasus terhadap pengguna, pengguna dan tingkat kepercayaan publik terhadap layanan digital. Next, Masih, Nazila. masih oke. Tinjauan pustaka, pilar keamanan data. Keamanan informasi melibatkan tiga aspek utama yang harus dijaga dalam sistem digital. Kerahasiaan confidentiality. Memastikan data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kedua itu ada integritas, integrity, memastikan data akurat dan tidak diubah tanpa izin. Yang ketiga itu ada ketersediaan atau availability, memastikan pengguna yang berwenang dapat mengakses data kapanpun dibutuhkan. Regulasi di Indonesia diperkuat dengan UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi UU PDP, namun implementasinya masih menghadapi tantangan. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Faza Asya Febrianti dengan NIM 172300558. Dipersilahkan. Kronologi kasus, klaim Bjorka dan data yang bocor. Pertama, pada November 2002, Pertasan Bjorka mengklaim pendapatan dan penjualan 44.237.264 basis data penggunaan yang Pertamina di forum gelap. Kedua, data yang terlibat meliputi nama, email, NIK, NPWP, nomor telepon, alamat, dan rincian transaksi BBM. Yang ketiga, reaksi awal. PT Pertamina dan PT Telkom Indonesia segera melakukan penyelidikan bersama untuk memverifikasi keaslian data. Yang keempat, tanggung jawab hukum. UU PDP mewajibkan pengendalian data. Oh, jadi itu boleh di-scroll nggak? Atau ada yang kurang nggak? Oh, nggak. UU PDP mewajibkan pengendalian data memberikan pengetahuan dalam maksimal 3 kali 24 jam setelah kebocoran terdeteksi. Analisis Lanjut. penyebab celah keamanan sistem. Faktor utama kebocoran. Pertama, kelemahan keamanan pada sistem aplikasi Pertamina termasuk pengaturan database. Kedua, ketidakadaan standar keamanan informasi yang solid, misalnya ISO atau IEC 27001. Ketiga, kemungkinan kebocoran berasal dari pihak ketiga atau penyedia sistem yang kurang pengawasan. Yang keempat, kekurangan dalam pengawasan dan audit keamanan cyber secara berkala. Baik, terima kasih.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Teraga Subekti dengan NIM 172300455. Dipersilahkan. Di sini ada dampak kasus, reputasi, dan risiko pengguna. Kasus kebocoran data My Pertamina menimbulkan dampak signifikan pada berbagai pihak. Sebagai berikut ini, bagi pengguna, meningkatnya kekhawatiran penyalahgunaan data pribadi untuk penipuan, phishing, dan pengungkapan identitas. Bagi Pertamina, itu adalah penurunan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan perusahaan mengelola informasi pelanggan. Bagi pemerintah tuh menjadi pengingat pentingnya mempercepat dan mengefektifkan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Di sini ada langkah penanganan dan evaluasi. Pertamina, Telkom Indonesia, dan Kominfo segera berkolaborasi untuk melakukan audit sistem keamanan. Sebagai pertama ada audit sistem, habis itu rencana respon, penguatan BSSN, lalu enkripsi dan sertifikasi. Pemerintah juga meminta semua penyelenggaraan sistem elektronik untuk mengimplementasikan rencana respon insiden keamanan sesuai UU PDP. Kasus ini memperkuat perlunya pengawasan BSSN terhadap sistem BUMN. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarul Arif Fauzi dengan NIM 1723030. Dipersilahkan. Baik, sekarang oleh saya. Itu adalah kesimpulan. Kesimpulan itu ada peringatan nasional. Kasus My Pertamina 2022 menegaskan bahwa kesiapan keamanan informasi di sektor publik di Indonesia masih belum memadai. Itu ada diagram piramidanya. Paling tinggi itu kurangnya koordinasi, di tengah ada keterlambatan UU PDP, di paling bawah kelemahan sistem internal. Peristiwa ini adalah peringatan signifikan bahwa perlindungan data pribadi adalah masalah nasional yang memerlukan kerjasama erat antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat. Next. Eh, ada saran tidak lanjut membangun pertahanan digital, yaitu ada beberapa poin. Pertama, bagi pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan UU PDP dan menetapkan lembaga pengawasan independen. Ada meningkatkan kemampuan audit keamanan cyber nasional melalui kolaborasi antar instansi Kominfo, BSSN. Kedua, bagi PT Pertamina itu sendiri, Seru. Laksanakan pembaruan sistem keamanan sesuai standar internasional. Mengimplementasikan autentifikasi multifaktor dan enkripsi end-to-end. Laksanakan pelatihan keamanan cyber bagi karyawan dan mitra kerja bagi masyarakat. Verifikasi data pribadi dan tidak memberikannya secara sembarangan. Aktifkan verifikasi 2 tahap untuk digital. Oke, sekian dari saya. Oke, selanjutnya akan dilempar ke Derek. Baik, semuanya terima kasih. Mungkin sekian atas presentasi tentang keamanan cyber ini, kasus kebocoran data pada aplikasi My Pertamina. Mungkin segitu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So, Sama warahmatullahi wabarakatuh.